penjual yang ada di dalam e-katalog tersebut, ya. Nah, itu seringnya terjadi seperti itu. Yang paling untuk dapat mengetahui bahwa apakah itu ada indikasi atau tidak, maka yang paling inti adalah kita harus melihat dulu pihak penyedia yang ditunjuk di dalam pelaksanaan tersebut, apakah pihak penyedia yang sudah disandingkan dengan pihak penyedia lainnya. Nah, itu mungkin Bapak ini. Ya. Mungkin ada pertanyaan berikutnya, Pak. Ada Baik, Pak. juga di sini saya lihat ya. Ya, banyak sekali pertanyaan ini Pak, jadi saya pilih-pilih dulu yang mana lebih minat. Maaf, waktunya kita ini tidak cukup ya. Mungkin kita tidak puas sebenarnya semua dia. Nah, Jadi Pak, yang pertanyaan selanjutnya dari Pak Asari Abdullah, bagaimana seharusnya sikap pengawas jika hasil uji kubus beton yang dilakukan 2 sampai 4 minggu setelah pengecoran menunjukkan mutu di bawah standar kontrak? Apa langkah yang dapat diambil untuk mengevaluasi penyebab masalah ini dan memastikan perbaikan mutu tanpa menghentikan keseluruhan proses pekerjaan? baik Bapak Ibu. Jadi ini terkait dengan pengawasan mutu. Nah, Ya, di dalam aturan pekerjaan konstruksi untuk mutu beton itu kan disyaratkan dilakukan perawatan, dilakukan pengujian. Nah, kemudian pada saat sering ya biasanya di lapangan memang terjadi hal-hal seperti itu. Hasil mutu yang diuji itu ternyata tidak tercapai. Ya. Perlu dipahami bahwa pengujian mutu beton selayaknya pada saat dilakukan pengecoran, maka diambil sampelnya. Apakah sampel berbentuk kubus ataukah sampel berbentuk silinder. Lalu dilakukan perawatan atau curing. Setelah mencapai umur 7, 14, 21, 28, 37, 14, 21, 28, maka selayaknya diuji yang disaksikan oleh semua pihak. Ya, disaksikan semua pihak. Dari pihak berkontrak, kemudian dari pihak pengawas. Nah, kalau hasilnya tidak tercapai dengan mutu rencana, ya, tidak tercapai dengan mutu rencana, maka harusnya konsultan mengambil langkah preventif. Langkah preventifnya adalah pertama, jangan melanjutkan dulu pengecoran yang lainnya apabila mutu yang sedang dikerjakan itu tidak tercapai. Ya, yang kedua, apabila sudah dikerjakan, maka dilakukan untuk pengujian tes hammer. Ya, tapi uji hammer itu tidak disyaratkan, tidak diperintah dan tidak dilarang juga. Di aturan juga disebutkan seperti itu ya. Nah, kalau dinyatakan di dalam uji hammer juga masih drop, karena uji hammer itu hanya 2, 3, 4 cm saja karena dia hanya menguji lentingan. Dapat dilakukan uji kuring ya. Jadi kita core drill, kita coring betonnya, cuman ini harus ekstra hati-hati karena jangan sampai terkena pembesiannya. Nah, kalau hasil kuring juga menunjukkan tidak mencapai mutu beton yang disyaratkan, maka langkah ketiga dapat kita lakukan. Nah, kalau dilakukan di apa tuh di SNI 2847 seingat saya halaman 659 itu disebutkan terkait dengan mutu beton yang tidak tercapai ya. Nah, jadi tadi saya ulangi, kita harus merawat beton dari beton segar yang kita uji, yang kita rawat, lalu kita lakukan pengujian. Kalau hasil pengujiannya tidak mencukupi, tidak sesuai dengan yang disyaratkan, maka kita lakukan pengujian yang terhadap yang ada di lapangan melalui uji hammer. Tapi uji hammer itu hanya bersifat lentingan. Lalu kalau tidak tercapai, kita lakukan uji yang ketiga, yaitu dengan uji apa itu uji kuring atau uji inti. Kalau juga tidak tercapai, maka ada yang terakhir kita bisa lakukan uji dengan menggunakan UPV atau ultrasonic pulse valve. Kalau juga terindikasi tidak tercapai, maka dua yang dapat dilakukan, yaitu lakukan perkuatan terhadap konstruksi yang sudah dibuat tersebut atau dilakukan pembongkaran terhadap konstruksi dari yang sudah dibuat daripada akan mengganggu keselamatan manusia. Nah, itu. Saya kira itu, Pak. Terima kasih. baik Pak.
Terus pertanyaan selanjutnya ini dari Ibu Mary Kumanireng. Kayaknya ini saya juga pernah alami yang begini Pak pertanyaannya. Ya, siap. Bagaimana seharusnya langkah yang diambil jika pengawas sudah selesai masa kontraknya, namun pelaksana proyek belum menyelesaikan pekerjaan dan meminta perpanjangan masa kerja, sementara KPA, kuasa pengguna anggaran, tidak memiliki dana untuk memperpanjang kontrak pengawas? Ya, baik Pak. Nah, ini sama dengan Pak. Sama dengan contoh tadi ya, bagian-bagian terakhir itu. Ada pelaksanaan masih berjalan, tapi pengawasan sudah terhenti. Nah, ya. Jadi pelaksanaannya berjalan, pengawasannya tidak lagi dilakukan. Tadi saya katakan bahwa ada indikasi pekerjaan tersebut bersifat sporadis atau bersifat serampangan, ya. Nah, langkahnya seharusnya memang bahwa pengawas itu dilakukan adendum juga, dilakukan adendum waktu karena eh, apa itu terkait dengan pihak pelaksana itu masih melaksanakan pekerjaannya. Sehingga ada masalah lain. Mungkin dari pihak PPK berpikir dari mana anggarannya, ya, dari mana anggarannya. Nah, kan ada satu aturan yang menyatakan di pasal 54 sehingga saya ya. Artinya begini. Pekerjaan itu dapat melewati tahun anggaran, ya. Jadi mungkin tahun anggaran ini anggaplah pelaksananya lewat tahun anggaran. Pekerjaannya belum selesai, lalu diadendum lewat tahun anggaran, tapi pengawasannya tidak diadendum. Nah, padahal seharusnya tidak apa-apa dilakukan juga di adendum, tapi di dalam adendum itu dijelaskan bahwa untuk pembayaran anggaran pengawasan di setelah adendum itu menggunakan anggaran tahun berikutnya itu bersumbernya dari mana, ya, itu harus dijelaskan dan disitulah peranannya PPK untuk melakukan konsolidasi kepada KPA selaku kuasa pengguna anggaran, selaku PA sebagai pengguna anggaran untuk mencarikan di mana posting anggaran ini karena ini barang kalau tidak diawasi itu berpotensi terjadinya muatan hukum, ya. Jadi barang tidak bisa, sementara konsultan pengawas itu adalah perpanjangan tangan dari pihak PPK. Ya, pengawas itu adalah kedudukannya sebagai ibaratnya tangan kanan, ya tangan kanannya PPK. Jadi apa yang terjadi di lapangan itu apa yang dikatakan dengan pengawas seharusnya itu yang menjadi rujukan awal dari pihak PPK. Nah, kalau tidak ada pengawas, maka ini ibaratnya buntung nanti jadinya pekerjaan nanti akan serampangan. Jadi saran saya kalau terjadi hal seperti itu, apalagi terjadi lewat tahun anggaran, maka sebenarnya pengawas tetap dapat dilakukan adendum waktu, kemudian dicarikan apa itu penerapan anggarannya untuk dipostingkan dari apa itu penggunaan anggaran dari mana ya. Harusnya PPK-nya itu yang mencari tahu untuk alokasi anggarannya pada tahun anggaran berjalan berikutnya. Itu, Bapak. Baik, Pak. Terus ini Pak, ada pertanyaan lagi dari Pak Haryanto. Jika jenis kontrak konstruksi menggunakan kontrak lamsam, jika terjadi volume yang tidak ada di dalam kontrak dan harus tetap dikerjakan agar bangunan bisa berlanjut, langkah apa yang harus dilakukan? Baik, Pak. Baik, Pak. Jadi memang kontrak harga satuan berbeda dengan kontrak lamsam. Itu berdiri sendiri. Ada juga yang menggabungkan kontrak lamsam dan kontrak harga satuan. Kalau kontrak lamsam, maka ibaratnya begini. Saya minta mengecat satu ruangan ukurannya 3x3, biayanya 1 juta. Nah, ketika dilakukannya pengecetan 3x3 meter persegi tersebut, lalu ada ada bidang yang harus kita bongkar di tembok tersebut, lalu kita plester kembali, lalu diaci, tentunya itu tidak masuk di dalam kontrak tersebut, ya. Tetapi itu menjadi satu bagian yang tidak terpisahkan, ya, yang tidak terpisahkan. Nah, seharusnya itu menjadi item pekerjaan baru karena tidak masuk di dalam kontrak lamsam tersebut. Tidak apa-apa diajukan. Karena itu
bukan merupakan bagian dari pekerjaan pengecetan yang 3x3 murni sebagai satu pengecetan. Ada pekerjaan plesteran itu di luar dari kontrak tersebut. Jadi seharusnya diajukan, disampaikan bahwa kontraknya itu seperti ini, tapi ini akan menghambat satu konstruksi di mana inti dari segala kegiatan itu apabila ingin melakukan satu adendum adalah tadi seperti saya sudah katakan, harus ada yang namanya justifikasi teknis, ya, alasan sebab akibat kenapa sampai perlu dilakukan kontrak change order, kenapa sampai perlu dilakukan perubahan kontrak, atau kenapa sampai perlu dilakukan adendum. Kemudian para pihak melakukan koreksi kembali terhadap kebenaran data yang diajukan, fakta di lapangannya seperti apa, kemudian hitungan volume dan backup datanya seperti apa. Kalau memang itu menjadi satu hal yang krusial, maka itu sangat penting untuk dilakukan adendum. Ya, silakan dilakukan adendum sepanjang itu tidak tidak keluar dari syarat-syarat yang diperkenankan. Ya, salah satu syaratnya misalnya tidak lebih dari 10% dari anggaran yang sudah disiapkan. Mungkin itu. Baik, Pak. Mungkin terjawab tadi yang bertanya. Kemudian saya membuka 3 orang peserta, bisa bertanya langsung ke pemateri. Silahkan open mic saja kalau memang ada yang mau bertanya langsung. Ya, teman-teman peserta, kalau ada yang mau bertanya langsung silahkan open mic. Kalau memang tidak ada, ya saya lanjut lagi pertanyaan yang di kolom chat. Mungkin ini 2 pertanyaan terakhir, Pak Syarif. Apakah semua pengadaan barang dan jasa konstruksi wajib menggunakan tenaga K3? Bagaimana jika dalam pelaksanaan perencanaan yang sederhana tidak terdapat risiko dalam pelaksanaannya? Sebagaimana dalam kajian risiko, apakah masih tetap menggunakan K3? Baik, Pak. Jadi pertama, tentunya kita harus memperhatikan dokumen lelang. Apa yang diminta di dokumen lelang itulah yang harus kita jadikan panduan, ya. Kalau dikatakan misalnya apa itu di dalam LDP-nya, ya, ya LDP, lembar data pengisiannya itu. Di situ ada syarat-syarat tertentu, apakah menggunakan tenaga ahli atau cukup menggunakan apa itu SKT misalnya, tidak perlu yang ber-SKA, ataukah mungkin tenaga pekerjaan tersebut tidak perlu menggunakan K3, ya. Nah, tetapi secara prinsip bahwa sepanjang ini sekecil-kecilnya pekerjaan, ya, yang saya pahami, yang saya lihat di dalam dokumen-dokumen yang sudah berjalan, ya, sudah ada, sekecil-kecilnya satu pekerjaan, maka paling tidak ada potensi-potensi terjadinya suatu permasalahan di dalam, ya. Nah, sehingga itu sekecil-kecilnya satu kegiatan proyek, maka secara umum itu biasanya dilakukan yang namanya K3, ya. Walaupun sebenarnya K3 tidak menjadi satu persyaratan khusus, misalnya harus memiliki apa itu surat sertifikasi, yang dimana biasanya cukup menunjukkan dokumen sertifikat BIMTEK-nya misalnya, sesuai tadi dengan aturan yang di Permen misalnya, ya. Nah, intinya Bapak Ibu, selayaknya memperhatikan dokumen lelang yang diajukan. Kalau dia minta, ya kita ajukan, kalau tidak, ya tidak usah Bapak Ibu. Saya kira itu. Baik, Pak. Kebetulan ini Pak ada yang raise hand. Tabe Pak Arsitek Mus Mulyadi IPM IAI. Bisa open mic-nya Pak, langsung bertanya sama pemateri. Iya. Ya, terima kasih. Ya, baik Pak. Semoga suara saya terdengar. Terdengar Ya. Pak. Terdengar. Ya. Pak. Ya, terima kasih moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi Salam wabarakatuh. Kak Sarip. Saya lebih Ya. familiar memanggil Kak Sarip karena kebetulan Kak Sarip ini senior saya di arsitektur UMI. Oh. Izin Ya, ya, bertanya ya. Kak, Siap, siap. ini ada tiga sebenarnya yang saya ingin tanyakan Kak. Tepatnya saya diskusikan. Yang pertama ada kasus salah satu anggota kami di salah satu asosiasi badan usaha. Nah, dia bertindak selaku konsultan supervisi. Nah, pekerjaan pekerjaan fisiknya sudah diaudit oleh BPK. Nah, beberapa tahun kemudian menjadi persoalan. Nah, pihak penegak hukum kemudian meng-hire salah satu ahli dan lembaga auditor yang lain untuk kembali memeriksa pekerjaan konstruksi tersebut. Dan ternyata menurut kesimpulan mereka ada spesifikasi yang tidak sesuai dengan kontrak. Nah, itulah kemudian yang menggelinding menjadi persoalan dan akhirnya konsultan supervisi masuk bui. Pertanyaan saya, kenapa ada satu lembaga sebesar BPK yang menyatakan bahwa begini Pak, hasil audit dari BPK menyatakan ada pengembalian dan sudah dikembalikan oleh kontraktor dan kemudian dianggap clear oleh BPK. Nah, pertanyaannya kemudian, kenapa kemudian menjadi persoalan hukum ketika pekerjaan tersebut sudah digunakan dan berujung kepada konsultan supervisi di BUI, Pak Kak Sarif. Itu yang pertama. Siap, siap. Yang kedua, kalau kita mencermati, membaca klausul demi klausul yang tercantum di dalam Undang-Undang Jasa Konstruksi, tidak satu pun yang mengamanatkan penyelesaian pekerjaan persoalan konstruksi itu dengan pidana. Jadi kami menyimpulkan bahwa persoalan konstruksi adalah persoalan perdata, bukan persoalan pidana. Pertanyaannya, apa kemudian yang membuat pekerjaan konstruksi atau persoalan pekerjaan konstruksi menjadi ranah pidana, khususnya kemudian menjadi ranah tindak pidana korupsi. Itu yang kedua. Yang ketiga, saya meminta pandangan Kak Sarip ini, apakah pekerjaan supervisi dengan kontrak waktu penugasan dibenarkan sistem pembayarannya mengikuti progres dari kontraktor. Demikian Kak Sarip. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi Baik, wabarakatuh. ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih dari Dinda Musmulyadi ya. Jadi ada 3 pertanyaan. Izin moderator ini langsung dijawab atau gimana ya? Siap Pak, langsung dijawab aja Pak. Langsung ya. Ya. Oke. Pertanyaan pertama, ada satu kasus di mana ini sudah dilakukan pemeriksaan oleh BPK, namun belakangan tersentuh lagi menjadi masuk ke dalam ranah APH. Nah, lalu berpotensi akhirnya pihak yang bersangkutan masuk bui ya. Nah, ya, ini sangat kasihan ini ya. Oke, baik. Bapak Ibu yang terhormat, perlu dipahami bahwa terkait dengan pemeriksaan dengan BPK itu biasanya memang di tahap-tahap akhir satu tahun anggaran itu dilakukan pemeriksaan oleh pihak BPK atau BPKP ya. Nah, atau juga dari inspektorat. Nah, pemeriksaan tersebut itu dikategorikan sebagai pemeriksaan kinerja. Nah, jadi berbeda Pak. Pemeriksaan kinerja dengan pemeriksaan ketika terjadinya suatu laporan sentuhan hukum. Nah, berbeda ya. Jadi yang pertama itu, kalau pihak BPK sudah melakukan pemeriksaan atas pengeluaran keuangan negara yang digunakan, lalu secara implikasinya menurut hitungan BPK itu tidak terserap semua atau terjadi dalam istilahnya kelebihan bayar, maka pihak penyedia harus mengembalikan kelebihan bayar tersebut. Ya. Nah, lalu pada beberapa tahun kemudian terjadi satu misalnya tersentuh persoalan hukum.
dan diturunkanlah pihak ahli. Kemudian pihak ahli ini menemukan adanya indikasi-indikasi penyimpangan baik terhadap volume yang dikerjakan maupun terhadap spesifikasi yang dikerjakan, ya. Nah, ini ada dua hal yang berbeda, Bapak. Pemeriksaan oleh ahli, ya, yang dia turun karena adanya permintaan oleh pihak APH. Dari hasil pemeriksaannya itu memiliki atau menemukan indikasi-indikasi terjadinya penyimpangan. Apakah penyimpangan itu terkait dengan volume, ataukah terkait dengan spesifikasi, ataukah terkait dengan jadwal atau waktu pelaksanaan. Nah, kalau waktu pelaksanaan misalnya ternyata di dalam masa pelaksanaan tersebut kontrak sudah harus selesai tanggal 23 Desember misalnya, tetapi ternyata di dalam fakta dokumen dinyatakan pekerjaan itu selesai nanti pada bulan Maret di tahun berikutnya. Artinya ada beberapa bulan berikutnya, tetapi ternyata di dalam penyelesaian pekerjaan tersebut ditemukan fakta dokumen tidak adanya pembayaran denda misalnya. Nah, ya kan? Berarti di sini sudah satu penyimpangan yang ditemukan bahwa seharusnya pihak penyedia melakukan pembayaran denda. Nah, itu antara lain ya. Terkait dengan volume. Nah, yang perlu diklarifikasi ya, dicek itu apakah volume-volume tersebut itu adalah sama dengan volume temuan dengan atau sama dengan hasil temuan BPK itu, ya. Nah, perlu dipahami juga bahwa untuk menyatakan terjadinya satu kerugian keuangan negara bukan ditentukan atau ahli tidak berhak menyatakan bahwa terjadi kerugian keuangan negara. Yang berhak menyatakan kerugian keuangan negara itu adalah yang sesuai dengan aturan, yaitu sesuai misalnya ya tadi itu BPK ya. Nah, temuan antara BPK ataukah temuan dengan pihak ahli menyampaikan kepada pihak yang memerintahkan bahwa terjadi indikasi kelebihan bayar di pekerjaan ini, ya kan? Nah, tentunya dari rujukan tersebut itu yang menjadi bahan korektif juga dari pihak BPK. Apakah betul pekerjaan tersebut yang dinyatakan oleh ahli itu terjadi ketidaksesuaian di lapangan dengan fakta dokumen, ya. Nah, kesimpulannya bahwa apa yang diperiksa oleh BPK pada masa itu adalah pemeriksaan kinerja. Sehingga perlu saya luruskan karena banyak pendapat yang menyatakan bahwa pekerjaan ini sudah diperiksa oleh BPK, sudah diperiksa oleh inspektorat, kenapa diperiksa lagi oleh ahli misalnya, ya. Nah, perlu Bapak Ibu ketahui bahwa pemeriksaan di tahap awal itu adalah pemeriksaan kinerja untuk melihat bahwa apakah penyaluran keuangan negara itu sudah tersalurkan sesuai dengan posting yang sebenarnya. Nah, itu. Kalau terkait dengan terjadinya potensi perbuatan melawan hukum itu atau terjadi potensi kerugian keuangan negara sehingga ada dugaan-dugaan misalnya lalu diturunkan oleh ahli, itu sudah lain lagi ranahnya, bukan pada ranah tahap awal bahwa pihak BPK sudah periksa awal, gitu ya. Kemudian pertanyaan kedua, perdata menjadi pidana. Nah, ini di bagian akhir tadi dari materi saya itu sudah saya jelaskan kapan satu kegiatan perdata berdasarkan Undang-Undang Nomor 2017 ya, itu dinyatakan perbuatan perdata kok bisa jadi pidana. Nah, tadi kalau bisa menyimak semua apa yang saya jelaskan, khususnya pada bagian terakhir di sini saya sangat jelas di halaman 59. Kapan perdata dapat berubah jadi pidana? Nah, ini perlu diluruskan Bapak Ibu ya. Suatu hubungan hukum yang diawali dengan kontraktual tidak selalu berujung dengan prestasi, misalnya prestasi kan ranahnya perdata ya. Akan tetapi dapat berubah menjadi suatu tindak pidana ya. Tindak pidana penipuan misalnya di pasal 378 contohnya ya. Apabila suatu kontrak ditutup sebelumnya terdapat ya, apabila suatu kontrak di dalamnya ada muatan terjadinya
tipu muslihat, terjadinya pemalsuan, terjadinya kebohongan, maka perdata dapat berubah menjadi pidana. Apa itu? Misalnya konsultan menyatakan bobot sudah selesai 100%. Penyedia dibayarkan 100% berdasarkan rujukan konsultan 100%. Tapi ketika tersentuh persoalan hukum, diturunkan ahli, ternyata fakta lapangan pekerjaan tersebut hanya selesai 70%. Nah, ini perdata berubah menjadi pidana. Kenapa? Karena di dalamnya ada kebohongan, ada pemalsuan. Kebohongannya di mana? Fakta dokumen tadi sudah baru 70%, sudah dikatakan 100% misalnya. Ya. Kemudian pemalsuannya adalah membuat dokumen yang seolah-olah otentik, ya, seolah-olah otentik, seolah-olah benar, seolah-olah bahwa itu sudah valid. Nah, seperti tadi di pasal 263, ini saya coba bukakan di slide, mudah-mudahan masih kelihatan ya. Di pasal 263 itu kemudian di pasal 391 di Undang-Undang KUHP pidana yang terbaru, ya. Kapan bisa terjadinya perdata menjadi pidana? Antara lain di dalamnya ada pemalsuan, ya. Ada pemalsuan. Apa yang dipalsukan? Data tadi baru 70%, dilaporkan 100%. Nah, itu sudah pemalsuan dokumen, ya. Berikutnya apalagi? Ketika ditelisik lebih jauh, maka begitu banyak penyimpangan yang terjadi. Apalagi kalau ditelisik sampai dari proses pengadaannya. Misalnya ternyata pihak pelaksana yang mengerjakan proyek tersebut itu tidak memiliki izin yang valid. Nah, itu satu. SBU-nya sudah mati, sudah expire. Nah, itu berarti terjadi kebohongan di dalam. Nah, kemudian perdata jadi pidana misalnya SKA dari penyedia yang ditawarkan itu ternyata barangnya expire jauh sebelum dilakukannya lelang, sudah expire. Tiba waktu lelang masih itu juga yang dipakai. Artinya di dalamnya juga ada kebohongan, tapi dimenangkan. Nah, dan itu semua bisa terungkap ketika sudah terjadi potensi-potensi PMH, perbuatan melawan hukum, ya. Nah, untuk itu tadi dengan adanya acara sharing session seperti ini, dari awal kita mengungkap beberapa modus agar kita bekerja sebaik-baiknya. Jangan ada masa berlaku satu dokumen yang sudah expire. Jangan ada pinjam meminjam perusahaan, ya. Karena itu nanti akan terungkap semua ketika sudah menjadi sentuhan-sentuhan hukum. Berikutnya waktu penugasan, ya. Jadi apakah waktu penugasan itu dibayarkan berdasarkan prestasi? Ya, di dalam kontrak waktu penugasan itu, ya namanya saja waktu penugasan itu dibayarkan ketika clear. Jadi kalau pekerjaannya sudah selesai ya baru dibayarkan semua. Itu penugasan Bapak Ibu, ya. Dan itu kontrak penugasan itu adalah kontrak untuk jasa konsultansi. Nah, itu. Terima kasih Bapak, ya. Silakan saya kembalikan ke moderator. Baik Pak, Pak Mus Mulyadi sudah terjawab atau bagaimana Pak? Orangnya nggak ada ya? Oke, baik, kita lanjut lagi pertanyaan ke penanya kedua. Bapak Arsitek M. Samsul Arifin, boleh Pak di open mic saja Pak. Halo Pak Samsul Arifin. Waalaikumsalam. Silakan Pak. Di kedengaran Pak G? Kedengaran Pak. Ya, jadi pertanyaan saya tentang RAB Pak Sarif. Siap ya. Silakan, Di Pak. bangunan gedung itu kalau kita menghitung RAB itu analisanya sudah disiapkan instrumennya. Kalau tidak salah Permen PU nomor berapa gitu. Ya. Itu ada analisa. Itu kalau ditelaah ada analisa yang koefisiennya itu tidak sehat, ada yang sebaliknya terlalu sehat.
Jadi terlalu mewah itu. Di gedung itu Ya, biasanya yang sehat, yang mewah itu di struktur. Sedangkan di pekerjaan arsitektur itu mepet banget. Mepet sekali. Kadang-kadang secara real aja tidak cukup. Nah, itu bagaimana Pak cara menyikapinya? Saya sebagai konsultan perencana itu harus bersikap seperti apa? Kalau dihitung ya, apa adanya, sebenarnya bisa sih. Kalau katanya orang Surabaya endung indit itu. Jadi ya, struktur dikompensasi dengan yang struktur itu. Itu bagaimana Pak ya. menyikapinya? Itu yang pertama. Baik, Kemudian yang kedua, kadang-kadang di pekerjaan itu ada temuan, ini diperiksa oleh auditor negara, oleh BPK atau BPKP, di satu pos ada temuan kurang, tapi di pos lain ada pekerjaan lebih. Gitu. Loh, biasanya yang terjadi itu para auditor tidak mau mengkompensasi. Jadi kalau yang kurang tadi itu dikejar, tapi yang lebih itu nggak diakui. Itu juga bagaimana Pak untuk menyikapi itu? Itu aja Pak Sarif ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ya, baik Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Pak, ini pertanyaan yang menarik Pak ya. Baik, pertama terkait dengan koefisien. Jadi memang segala bentuk RAB yang diajukan itu berdasar pada analisa yang sifatnya sudah baku. Analisa tersebut adalah analisa yang sudah diundangkan berdasarkan permen. Kalau yang di bawah tahun 2021, saya itu masih menganut permen 28, nomor 28 ya, 2016. Tapi ada permen yang terbaru di tahun 2021, seingat saya Pak ya. Nah, tentunya permen ini itu sudah melalui kajian-kajian tertentu. Ya, untuk itu bahwa apabila ada yang dipandang misalnya tidak sesuai dengan fakta lapangan, menurut kajian kita ini tidak logis lah, ada yang mepet, tapi ada yang betul-betul kita longgar misalnya Pak ya. Nah, eh, kewenangan yang melakukan perubahan-perubahan tersebut tentunya adalah para pihak yang sudah diberikan amanah untuk melakukan kajian. Nah, apabila di dalam kita melakukan suatu penawaran, maka sesuatu hal yang kita tidak boleh melakukan perbuatan, melakukan perubahan analisa di luar dari analisa yang sudah menjadi bahan baku tersebut barang panduan, Pak ya. Karena kapan kita melakukan perubahan, walaupun secara rasional kita temukan sesuatu yang inrasional, ya, ya, kita tidak boleh Pak melakukan perubahan-perubahan karena itu nanti akan menyesatkan diri kita sendiri. Kalau jadi saran saya itu sesuatu hal yang sangat rasional kalau kita temukan dan kalau kita bisa memberikan pandangan-pandangan secara data yang lengkap, maka ada baiknya kita memberikan satu masukan mungkin lewat asosiasi, mungkin lewat Inkindo misalnya, ya. Inkindo, Pak, saya temukan hal yang seperti ini. Gimana kalau ditembuskan kepada pihak yang melakukan klarifikasi? Kan undang-undang itu, aturan itu sifatnya dia apa itu bisa bersifat menyesuaikan kondisi pada saat itu. Apabila ditemukan lagi kan bisa diperbaiki lagi, Pak ya. Apalagi ini terkait dengan penyusunan anggaran, Pak. Nah, itu. Jadi saran saya itu langkah pertama mungkin bisa diberikan saran berdasarkan data koefisien yang lengkap, Pak. Nah, itu ke pihak asosiasi. Karena jembatannya dari perencana kan harusnya lari ke sana, tidak mungkin secara individu, Pak ya. Nah, itu. Dan yang paling terpenting jangan melakukan perubahan koefisien. Nah, itu Pak ya, jangan melakukan perubahan koefisien karena kita dianggap melakukan satu perbuatan melawan hukum. Nah, kemudian yang kedua, ada satu pemeriksaan di mana misalnya sudah diperiksa oleh pihak BPK atau pihak inspektorat. Nah, satu sisi ditemukan pekerjaan kurang, di satu sisi di pekerjaan ada yang lebih. Nah, dalam satu fakta lapangan, Pak ya, apa yang terjadi dalam suatu pekerjaan yang kurang itu memang berpotensi dinyatakan suatu kegiatan yang bertentangan dengan kontrak.
Karena apa yang syarat sahnya kontrak tadi di dalam KUH Perdata pasal 1320 adalah pertama sepakat mereka yang berkontrak, kedua cakap mereka yang melakukan perjanjian, yang ketiga karena hal tertentu, dan yang keempat bukan sesuatu yang dilarang. Nah, tentunya apa yang ditandatangani di dalam kontrak tersebut sudah disepakati. Berarti ini masuk di ayat pertama di KUH Perdata 1320 tadi. Kita sudah sepakati bahwa volumenya itu seperti misalnya pengecetan 10 meter persegi. Lalu kenyataannya yang dikerjakan cuma 5 meter persegi. Nah, itu dianggap kurang. Di satu sisi ada pekerjaan pasangan batu, di kontrak dinyatakan 10 meter persegi, tapi di lapangan dinyatakan 50 meter persegi misalnya, Pak ya. Nah, seharusnya ya, apa yang terjadi kekurangan tadi itu memang dianggap menjadi suatu temuan karena ingkar dari ayat 1 pasal 1320. Oke, Pak? Baik, Bapak yang penanya, apakah sudah terjawabkan atau Tidak. Pada saat dilakukannya ensinol yang berpotensi terjadinya kelebihan-kelebihan volume, maka itu dilakukan justifikasi teknis untuk diterbitkan kontrak change order atau CCO, sehingga nanti bisa menjadi rujukan kepada pihak pemberi kerja bahwa pada bidang yang akan dicat itu ada pekerjaan batu tambahannya 40 meter persegi dan berpotensi terjadinya penambahan keuangan dengan syarat penambahan keuangan tersebut tidak melebihi anggaran yang dianjurkan di dalam Perpres dan aturan LKPP, yaitu tidak melebihi 10%. Kesimpulan pertanyaannya bahwa kalau kurang itu pasti akan dicari karena lalai dari kontrak yang sudah disepakati. Kalau lebih, maka saran saya harusnya jangan dipermasalahkan pada bagian akhir, tapi dijadikan satu konsep temuan pada bagian awal sehingga bisa diterbitkan justifikasi, lalu diterbitkan permohonan CCO, permohonan adendum, lalu diterbitkan kontrak change order atau CCO, lalu kemudian bisa diterbitkan adendum. Itu tidak dilarang, Pak. Ya, tidak dilarang untuk bisa di adendum. Itu, Pak, masukan saya. Saya kembalikan ke moderator, silakan, Pak. baik Pak Syarif, terkait yang penanya apakah sudah terjawabkan? Oh, kemudian ini Pak ada mungkin masih sempat ya, kayaknya penanya terakhir untuk Pak Nanang. Boleh Pak Nanang, silakan bertanya. Saya buka pertanyaan terakhir untuk Ya, yang terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Ya, warahmatullahi wabarakatuh. begini Pak, ini terkait untuk supervisi ya Pak. Seperti penjelasan Pak Musyarif tadi yang terakhir, itu dikarenakan ada satu dan lain hal. Misalkan untuk kontrak, itu pelaksanaan dari 5 bulan, itu molor menjadi 7 bulan. Nah, sebagai konsultan supervisi, kita kan jelas tidak dibayar nih selama 2 bulan. Nah, PPK pengennya tolonglah kita dibantu untuk tetap diawasi sampai proyek ini selesai sehingga denda kita lakukan. Nah, setelah denda dilakukan, kita tetap bekerja selama 2 bulan. Ternyata molor lagi Pak, sampai 3 bulan totalnya dalam 1 tahun anggaran, enggak lebih dari sampai bulan Desember, enggak. Nah, pertanyaan saya adalah, satu,
jikalau kita itu dibayarkan di tahun anggaran yang berikutnya, di tahun depannya, itu dasarnya gimana, Pak? Nilainya selama 3 bulan kita bekerja itu istilahnya eh, kita tuh ngikut anggaran mana? Itu yang pertama. Terus yang kedua, jikalau itu dasar karena biasanya kan kita kan dihitung secara permenmon ya Pak ya. Permenmon setiap harinya kita kerja, apakah itu sudah bisa menjadikan sebuah kevalidan ataukah masih bisa diprotes lagi ataukah hanya berdasarkan dari hitungannya PPK. Sehingga nantinya kita tidak salah kalau misalkan karena kalau sesuai kontrak kita cuman 5 bulan selesai kontrak ya seharusnya kita sudah berhenti karena sudah kontraktual kontraktual kita sudah habis. Tapi karena molor 2 sampai 3 bulan sehingga kita harus kerja otomatis biaya juga nambah. Tapi PPK kadang juga tidak bisa memberikan ketegasan Anda saya bayar sekian karena keterlambatan ini berdasarkan ini. Nah, dasarnya menentukan besarannya kita sebagai konsultan supervisi lewat apa Pak yang buat pegangannya kita. Terima kasih Pak. Baik, ya. Saya izin moderator saya langsung Pak ya. Ya, Siap, Ustaz. Ya, terima kasih Pak. Ini pertanyaan menarik juga Pak ya. PPK di apa itu terjadi penambahan pekerjaan misalnya dikontrakkan 5 bulan lalu ternyata dalam pelaksanaan 7 bulan ya betul. ada penambahan 2 bulan. Bahkan setelah penambahan 2 bulan itu masih lagi molor nambah 1 bulan akhirnya jadi nambah 3 bulan atau Ya, 90 hari misalnya Pak ya. Nah, gimana dengan penambahan waktu yang 90 hari ini? Padahal dari awalnya itu kontrak di awal tahun anggaran di tahun anggaran sebelumnya itu kontrak jasa pengawasan itu sudah habis harusnya. Sementara dari pihak pelaksana itu sudah diadendum kontraknya mungkin Pak ya. Jadi ini sangat mirip dengan pertanyaan-pertanyaan ya keberapa tadi yang sebelumnya Pak ya. Nah, jadi gini Pak, apabila suatu kegiatan dilaksanakan di tahun berjalan lalu terindikasi pekerjaan tersebut tidak selesai pada tahun anggaran tersebut, menurut pandangan PPK dan menurut pandangan konsultan pengawas ya sebagai supervisi, maka tentunya dibuktikan dengan showcase meeting atau SCM 1 untuk pembuktian terhadap pelaksana Pak ya. betul. Dan ternyata di SCM 1 juga sudah dibuktikan lalu ternyata diharuskan terjadi adendum waktu terhadap pihak PPK maaf terhadap pihak pelaksana. Perpanjangan waktu kepada pihak pelaksana maka secara rasionalnya juga harus dilakukan perpanjangan waktu terhadap pihak konsultan supervisi apabila konsultan supervisi tersebut masa kontraknya juga habis pada tahun anggaran tersebut karena ini menganut kontrak tahun tunggal, Pak ya. Nah, Ya, lalu bagaimana dengan pendanaannya dan bagaimana cara membuktikan kontrak tersebut? Nah, sebenarnya gini Pak, aturan mensyaratkan baik di dalam Perpres, Permen maupun aturan LKPP itu sudah memberikan ranah bahwa apabila terjadi satu pekerjaan yang terindikasi akan melompati tahun anggaran akan melompati tahun anggaran berjalan, lompat ke tahun anggaran berikut, maka PPK bersama penyedia dapat melakukan ya itu bunyi Perpresnya begitu Pak ya. Di pasal 54 kalau tidak salah ya 54 dapat melakukan perpanjangan kalau nggak salah 54 atau 56 seingat saya 54 kayaknya. Nah, dapat melakukan perpanjangan masa pelaksanaan kontrak tersebut ya dengan catatan ya di aturan LKPP dijelaskan lagi dengan catatan PPK harus menjelaskan di dalam adendum tersebut sumber alokasi anggarannya. Itu Pak ya. Jadi
Yang tahu itu di mana dan dari mana alokasi anggaran itu adalah PPK bersama KPA, bukan dari pihak penyedia. Penyedia tidak tahu menahu, Pak, dari mana alokasi anggaran yang akan kita serap. Yang tahu itu adalah PPK. Sehingga dibutuhkan konsolidasi yang baik antara pihak penyedia dan pihak PPK. Nah, Pak, PPK misalnya, saya ini kan habis masa pengawasan saya seiring berjalannya pelaksanaan pekerjaan penyedia. Tapi penyedia sudah akan diadendum berdasarkan justifikasi yang sudah saya keluarkan juga. Nah, bagaimana dengan pengawasannya? Nah, tentunya PPK juga harus memberikan atensi terhadap hal-hal yang seperti ini. PPK harus mencarikan alokasi anggaran. Di dalam adendum tersebut itu disebutkan, misalnya Pak ya, misalnya pekerjaan ini berjalan di tahun 2024. Masa Iya. pengawasannya Bapak juga di tahun 2024 habis di 23 Desember misalnya. Tapi ternyata pihak pelaksana ini di adendum sampai di Maret misalnya, sampai di Februari misalnya. Di Februari 2025. Maka seyogyanya itu Bapak juga harusnya di adendum sampai di bulan Februari seiring berjalannya masa kontrak pelaksanaan. Lalu dia dalam adendum kontrak terhadap pihak pelaksana dan di dalam adendum kontrak pihak konsultan supervisi itu disebutkan klausulnya di dalam pasal tersebut menyatakan bahwa sumber anggaran itu akan menggunakan beban misalnya anggaran APBD di tahun 2025. Nah, kalau tidak ada yang seperti ini rawan Pak, karena anggaran di tahun berjalan itu harus dinyatakan di dalam DIPA dan kontrak baru bisa ditandatangani ya apabila DIPA sudah disahkan. Nah, itu Pak ya. Jadi seharusnya memang pandai-pandainya PPK di sini Pak. Nah, kemudian pertanyaan berikutnya bagaimana membuktikan? Nah, pembuktiannya kan sudah sangat jelas Pak bahwa pembuktian itu Bapak di dalam pelaksanaan itu yang awal harus diikat dengan kontrak diikat dengan adendum bahwa adendum itu dari tanggal 24 Desember sampai tanggal misalnya 10 Februari. Di situ ranahnya. Kapan Bapak melakukan satu kegiatan tapi Bapak tidak di adendum, maka itu Bapak sama dengan berjalan tapi tidak ada relnya. Jadi potensi yang Bapak lakukan itu tidak bisa dianggap valid lagi, Pak. Misalnya, ya mohon maaf, Pak. Pekerjaan dari pelaksana dari tanggal 24 sampai tanggal 10 Februari itu Bapak hanya membantu PPK dalam menyelesaikan tugasnya, tapi Bapak tidak diikat dengan adendum, maka secara hukum apa yang Bapak terbitkan sejak tanggal 24 Desember 2024 sampai dengan 10 Februari 2025 misalnya, ya, itu tidak bisa diakui, Pak, karena Bapak sudah habis masa kontraknya. Kontrak hanya dapat dirubah lewat adendum. Tanpa ada kontrak, tanpa ada adendum waktu, maka Bapak dianggap sudah tidak ada lagi ranahnya, tidak ada lagi kapabilitasnya. Dan ini sangat berpotensi dengan muatan hukum, Pak. Itu saran saya, Pak. Terima kasih, Pak. Oke, Pak. Terima kasih. Kalau misalkan di tahun anggaran yang sama, Pak, Iya. misalkan Di gini, tahun di tahun 2024 kemarin, ya, ya, harusnya kontraknya dia itu selesai itu di bulan 8, di bulan 7. ya, Nah, ternyata nambah lagi 3 bulan. Jadi selesainya itu di 2024 di bulan 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 berapa itu? 7, 8, 9, 10. Nah, di tahun yang sama. Tapi istilahnya PPK bilang tak carikan duitnya nanti tak bayarkan di tahun 2025 ya. Kalau gitu gimana, Pak? ya. Tapi Bapak diikat dengan adendum ya? Eh dibikinkan kontrak baru. Kontrak itu harusnya bukan kontrak lagi, Pak. Harusnya di adendum.
Nanti di dalam adendum itu tidak apa-apa menggunakan 2025 sepanjang Bapak sepakat kan tadi di dalam pasal di KUHP Perdata 1320 itu sepakat mereka yang membuat perjanjian. Jadi kalau Bapak sepakat dibayarkan di 2025, jangan dikontrak baru lagi, Pak. Nah, itu masalah lagi kalau kontrak baru yang muncul. Artinya nanti bisa double lagi kan persoalannya ya. Tapi kita tidak usah masuk ke situ lah. Kita masuk saja di adendum. Harusnya Bapak di adendum. Di dalam adendum itu disebutkan Pak, PPK-nya menyebutkan bahwa nanti di tahun 2025 itu akan dibebankan anggaran lewat dana APBD untuk jasa pengawasan yang sudah dilaksanakan di tahun 2024 tersebut. Karena alokasinya sudah tidak ada di tahun 2024 kan, sudah DIPA-nya sudah disepakati di tahun 2024 itu Pak, sudah selesai kan? Nah itu betul. Pak. Jadi nanti Bapak nyepakatinya di 2025 dibayarnya, tapi Bapak sudah di adendum di 2024 itu. Kalau Bapak tidak di adendum, itu rawan Pak. Apa ya? Nah, itu. Oke. Ya, siap. Gitu Pak. Jadi disebutkan Pak, anggarannya di dalam situ Pak. Iya. Oke, Ya. paham. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Musarif. Ya. Terima kasih. Makasih Pak, sama-sama Pak. Sehat-sehat selalu. Baik, terima kasih buat penanya. Karena waktu kita sudah memasuki akhir acara, nah terima kasih buat Pak Sarif. Sebelum kita akhiri sesi webinar kita, bisa dibantu teman-teman peserta untuk foto bareng. Kami minta maaf sebelumnya, soalnya terlalu seru diskusinya. Cuman karena kita terbatas waktu, jadi kami minta maaf, kami harus akhiri kegiatannya. Walaupun misalnya teman-teman peserta masih mau bertanya, unek-uneknya belum tersampaikan, mungkin bisa hubungi Pak Sarifnya atau ke kantornya mungkin, atau via chat mungkin. Bisa Pak Sarif ya? Halo Pak Sarif? Halo? Ya Pak Sarif. Putus Pak siarannya. Oh siap. Ya. Siap. Ya. Bisa nanti lewat Pak Asari juga boleh. Pak Asari selaku ini bisa nanti lewat sana. Saya akan di jembatan Pak Asari saya akan jawab pertanyaannya. Siap. Nah, terima kasih buat teman-teman semuanya. Mohon sebelum putus suaranya. Ya. Sebelum kita akhiri acara kita, bisa diaktifkan semua kameranya. Kita mau sesi foto bersama. Sudah? Ya. Oke. Ya, Pertama. Baik Kak, silahkan operatornya. Oke. Slide pertama. 1, 2, 3. Slide kedua. 1, 2, 3. Slide ketiga. 1, 2, 3. Slide keempat. 1, 2, 3. Slide kelima. 1, 2, 3. Slide keenam. 1, 2, 3. Ada berapa slide ya? 8. Slide ke-7. 8. 1, 2, 3. Slide ke-8. 1, 2, 3. Ya, oke. Terima kasih. Kembalikan. Baik, terima kasih buat rekan-rekan sejawat arsitek. Dengan berakhirnya acara dan sesi foto, berakhir pula kegiatan kita. Saya ucapkan terima kasih buat teman-teman semua atas atensinya. Saya undur diri. Saya ucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Kegiatan saya akhiri. Terima kasih buat teman-teman. Terima kasih semua. Salam sehat semua. Pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, terima kasih. Terima kasih Pak Sarif. Ya, sama-sama Pak. Salam sehat semua. Ya. Mohon maaf atas keterbatasan, mungkin tidak puas saya. Oke, sampai ketemu di sesi-sesi berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Luar biasa, Pak. Tunggu dulu. Jangan dulu keluar Pak Idris. Ada Pak Idris. Ada Pak Idris ternyata.